Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dan bergabung bersama kami dalam rangka belajar di rumah saja. Materi pada kali ini saya akan bawakan tentang segitiga, merupakan dasar konsep untuk memahami bangun-bangun yang lainnya, seperti pemahaman tentang bangun ruang yang harus diawali dengan pemahaman konsep segitiga. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita menjadi bermanfaat dan berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma akhrajnal fahma warzuqnal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, teman-teman, sebelum pembelajaran ke video dimulai, jangan lupa nanti di subscribe, di like, comment, and share, dan klik tombol loncengnya. Oke, kita memasuki materi segitiga. Lalu pertanyaannya, apa segitiga itu? Segitiga itu dibangun dari tiga garis. Ada garis 3, 1, 2, 3. Anggaplah garisnya seperti ini, yang memiliki sama-sama panjang 5 cm, 5 cm, 5 cm. Dan kalau kita bentuk segitiga, maka akan menjadi segitiga yang memiliki 5 cm, 5 cm. Inilah disebut dengan segitiga sama sisi. Oke, agar memudahkan mengingat kita, kalau segitiga yang sama-sama ukurannya sama, setiap sisinya disebut sama sisi. Dan yang lain adalah segitiga sama kaki, di mana segitiga sama kaki itu hanya yang sama dua sisi saja, 5 cm, 5 cm. Yang lain ini bebas, boleh lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5. Ini sama kaki, disingkat SK untuk memudahkan bahwa inilah segitiga sama kaki, di mana hanya dua sisi yang sama. Yang lainnya bisa boleh lebih atau kurang. Yang ketiga, ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini sisinya tiga-tiganya tidak sama. Ini 3, misalkan ini 5, ini 4, tidak sama. Inilah segitiga sembarang, SM, segitiga sembarang. Yang berikutnya adalah balik ke sini, segitiga siku. Segitiga siku, SSK, segitiga siku, di mana salah satu sudutnya adalah siku 90 derajat, dan yang lainnya boleh berapa aja. Yang penting salah satu sudutnya 90, ini siku. Dan ini akan lebih banyak kita bahas. Itu dari ciri-ciri segitiga. Sisinya ada 3, sudutnya ada 3, dan kemudian panjang sisinya boleh berbeda-beda. Lalu akan ada satu pertanyaan yang muncul dari sini. Biasanya pertanyaannya, berapakah keliling? Keliling dari segitiga. Yang kedua, luas segitiga. Menghitung keliling segitiga mudah saja, dari ketiga sisinya kita jumlah. Jadi anggap sisi-sisinya itu ada A, ada B, ada C, maka kelilingnya tinggal menambahkan A, B, C. Tetapi untuk menghitung luas ini agak kompleks. Untuk menghitung luas, misalkan segitiganya begini. Nah, segitiganya begini, ini tinggi, ini alas.
ini alas, ini tinggi. Maka menghitung luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Itu kalau tingginya ada. Untuk beberapa soal tingginya tidak diketahui, oleh karenanya harus dihitung dengan rumus Pitagoras. Nah, untuk rumus Pitagoras ini, Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku tadi sudah diungkapkan, yang salah satu sudutnya 90. Ini Pitagoras. Misalkan ini adalah sisi X, ini sisi Y, dan ini sisi miring. Pitagoras menyatakan bahwa sisi miring sama dengan jumlah dari sisi yang lainnya hanya dalam bentuk kuadrat. R-nya sisi miring, kemudian X-nya adalah sisi yang horizon, dan Y-nya yang vertikal. Nah, sampai di sini mudah-mudahan difahami. Oke, teman-teman, sahabat sekalian, kita memasuki kepada soal bagaimana cara memecahkan soal di materi segitiga ini. Lihat contoh segitiga ABC dengan panjang sisinya AB sama dengan 4 cm, BC 5 cm, dan pertanyaannya adalah, atau permintaannya adalah, menghitung keliling segitiga dan luas segitiga. Nah, sebagai jawabannya, sebagai pembahasannya, segitiga ABC kita gambar sembarang aja dulu. Anggaplah begini, ini A, ini B, dan ini C. Ingat untuk menamakan sisi ketiga, sisi segitiga, sisi yang di depan sudut A adalah A, hanya ditulis dalam huruf kecil. Ini sudut, ini sisi B, dan ini sisi C di depan sudut C. Kita lihat bahwa AB 4 cm, berarti ini 4. Lalu BC 5. BC 5, ini berarti 5. Sampai di situ soalnya sudah tidak ada lagi. Berarti B harus kita hitung karena belum diketahui. Nah, ini siku-sikunya tidak dijelaskan di sana ya, tidak dijelaskan. Bahwa kalau sisinya 4 dan 5 disatukan, maka akan terbentuk sisi ketiganya, ini akan membentuk segitiga siku-siku. Karena angkanya adalah angka Pitagoras, kita hitung bahwa sisi miring kuadrat adalah jumlah dari sisi yang lainnya kuadrat. A-nya 5 berarti 5 kuadrat, B-nya belum ada, C-nya 4 kuadrat. Maka B kuadratnya adalah 25 dikurangi 16, 9. B-nya adalah akar 9, 3. Maka panjang AC adalah 3. Panjang AC adalah 3. Lanjut ke pertanyaan keliling segitiga K saja. Ini adalah jumlah dari A, B, C, dimana A-nya 5, B-nya 3, dan C-nya 4. Kita jumlahkan 5, 3, 4, jumlahnya 12. Maka kalau satuannya senti adalah 12 cm. Oke, bisa dipahami, jadi nggak usah takut dengan hitungan-hitungan matematika. Kalau ditekuni bahkan merupakan seni untuk mengotak-ngatik angka. Yang kedua adalah pertanyaan menghitung luas. Menghitung luas ini adalah setengah dari alas kali tinggi. Nah, ini kita anggap alasnya adalah AB 4, kemudian tingginya kebetulan karena sudah merupakan siku-siku, berarti sisi B adalah tinggi 3. Setengah kali 4 kali 3 adalah 6 cm. Terjawab sudah. Latihan kita
Pertama ini untuk segitiga yang sisinya 345, kelilingnya 12 cm dan luasnya 6 cm. Oke, cukup dulu teman-teman sekalian video kali ini. Maka akan kami lanjutkan dengan video berikutnya. Jangan lupa share ke yang lain agar bermanfaat dan berkah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.